Tujuan triangulasi data adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian kualitatif. Ada dua model paling tidak triangulasi data, yaitu yang pertama triangulasi sumber, yaitu kita mengambil dari 3 sumber informasi atau data tersebut, yaitu dari dokumen studi dokumentasi atau studi literatur, kemudian dari wawancara, dan yang ketiga dari observasi langsung kita ketika di lapangan. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Jadi di subbab itu, di subjek penelitian juga disebutkan ciri-ciri atau kriteria subjek penelitian. Jadi kalau saya ambil dari contohnya di sini, subjek penelitian merupakan informan yang punya peran penting untuk melihat implementasi metode klasik. Nah, saya garis bawahi langsung, subjek penelitian adalah peserta didik, para santri selaku para asatidz selaku guru pembimbing, kepala sekolah, dan wali murid. Jadi ada 4 orang subjek penelitian di sini. Saya lanjutkan. Jenis dan sumber data. Peneliti melaporkan jenis data apa yang dia gunakan, sumber data apa saja yang akan dikumpulkan dari subjek penelitian, baik itu data primer atau yang diambil langsung dari subjek penelitian, atau melalui data sekunder. Apa saja data sekunder? Ini ada contoh-contohnya, misalkan data kependudukan diambil dari BPP, Badan Pusat Statistik, data ekspor impor diambil bea cukai, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh data sekunder. Kita akan lihat apa yang sesuai dengan penelitian yang kita bahas, contohnya. Nah, ini sumber data primernya adalah kepala sekolah, guru pembimbing, peserta didik, orang tua, wali dari peserta didik. Sedangkan sumber data sekundernya diambilkan dari buku-buku atau tulisan yang membahas mengenai menghafal Al-Quran anak usia dini dan lain-lain yang dapat menguatkan argumen penelitian. Kemudian ada lagi buku tentang metode klasik. Oke, kita sudah belajar tentang subjek penelitian, jenis sumber data, dan kita akan masuk yang selanjutnya, yaitu apa sih data yang diambil. Yang pertama adalah tentang implementasi. Implementasi bahasanya adalah pelaksanaan. Implementasi yang kedua, metode klasik, ini yang akan kita bahas atau dijadikan definisi operasional variabel. Kalau di kuantitatif ini adalah variabelnya, tapi kalau di kualitatif ini adalah data yang akan kita ambil. Mengenai apa? Mengenai implementasinya, mengenai bagaimana metode klasik diterapkan, dan bagaimana proses menghafal Al-Qur'annya, dan bagaimana ini dilakukan pada anak usia dini. Ini yang akan kita explore lebih mendalam. Oke, saya lanjutkan. Kita akan belajar tentang bagaimana teknik pengambilan data pada metode kualitatif. Pada subbab ini akan dibahas cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sosial ada beberapa teknik yang umum dilakukan, yaitu kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Sifatnya menggali informasi sebanyak-banyaknya atau lebih mendalam, ada dengan cara snowball. Kalau snowball ini begitu kita tanya, ada informasi lebih lanjut, kita akan kejar dengan pertanyaan selanjutnya untuk lebih detail. Jadi bukan mencari generalisasi seperti yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Jadi kalau kita lihat di bagan seperti ini yang sebelah kanan depan ini, jadi ada data, ada primer dan sekunder. Kemudian kalau sekunder itu internal eksternal, kalau primer itu kualitatif dan kuantitatif.
kita akan membahas di kualitatif. Jadi yang kita gunakan tekniknya adalah dengan teknik wawancara, dengan kita berdiskusi langsung, berbicara langsung dengan subjek penelitian kita, atau kita melakukan diskusi grup terfokus atau FGD, Focus Discussion Group. Kemudian ada teknik proyeksi. Oke, saya tidak akan membahas yang kuantitatif dulu. Jadi itu teknik mengambil datanya. Apa yang kita ambil datanya tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, ada implementasi, ada Hafiz Quran dan anak usia dini. Tadi saya nggak menjelaskan lagi. Oke. Teknik pengambilan data ini dari contohnya saya tunjukkan. Dia akan melakukan observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan penginderaan. Sebagai metode ilmiah observasi sering diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena atau fenomena yang signifikan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan metode klasik dalam menghafal Al-Quran. Jadi teknik pengambilannya menggunakan observasi, yang kedua menggunakan wawancara, dan yang ketiga menggunakan dokumentasi. Silakan nanti di download ya, alamat yang saya tunjukkan untuk dibaca lebih detail lagi. Ada beberapa tips agar penelitian kualitatif bisa berhasil. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah 1. Laksanakan pada kondisi sewajarnya atau sealami mungkin. Mungkin ketika kita melakukan wawancara, observasi, itu lakukan pada kondisi yang paling alami. Misalkan kalau kita sedang mencari informasi wawancara kepada petani, maka datangi petani itu ketika pada kondisi di lapangan atau di lokasi pertanian. Seperti itu, di kondisi habitatnya yang asli. Yang kedua, memperlakukan orang yang bertindak sebagai informan secara manusiawi dan menjunjung tinggi perspektif untuk partisipasi. Yang ketiga, hasil penelitian dibahas secara deskriptif dan sintesis. Dijelaskan secara deskriptif dari hasil sintesis atas data yang kita kumpulkan. Dan yang keempat, kemukakan kekurangan dalam penelitian tersebut secara transparan. Jangan ditutupi, jangan ada subjektif kita yang terlalu dominan untuk menyembunyikan data. Lalu bagaimana supaya hal yang perlu diperhatikan tadi itu bisa tercapai? Yaitu lakukan yang namanya triangulasi data. Apa itu? Tujuan triangulasi data adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian kualitatif. Ada dua model paling tidak triangulasi data, yaitu yang pertama triangulasi sumber, yaitu kita mengambil dari 3 sumber informasi atau data tersebut, yaitu dari dokumen studi dokumentasi atau studi literatur, kemudian dari wawancara, dan yang ketiga dari observasi langsung kita ketika di lapangan. Jadi 3 sumber data ini kita jadikan bahan referensi untuk menganalisa seperti apa penelitian kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada di bab 1. Kemudian triangulasi jenis yang kedua adalah triangulasi waktu. Jadi lakukan wawancara ada di 3 waktu untuk membandingkan hasilnya itu valid atau kredibel atau tidak. Jadi misalkan seseorang diwawancara pagi, kemudian diwawancara siang hari, dan diwawancara malam hari. Kemudian hasilnya bandingkan, cari yang paling benar dan yang representatif mewakili
objek penelitian kita. Atau 3 waktu ini kita lakukan wawancara ketika objek penelitian kita itu ada di rumah, atau ketika ada di kantor, dan ketika ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu kita lakukan supaya hasil dari penelitian kualitatif kita itu lebih kredibel dan lebih valid. Oke, kita akan masuk ke bagaimana cara melakukan analisis data. Pada subbab ini menjelaskan suatu metode atau cara memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Yang dilakukan pada tahapan analisis data yang pertama adalah pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, hasil bacaan, penelitian terdahulu, dan data sekunder lainnya yang disajikan sedemikian rupa agar peneliti dapat mudah untuk menemukan permasalahan atau mendisplay seluruhnya di atas kertas. Yang kedua, setelah didisplay itu tadi, dilakukan analisis. Apa yang dilakukan? Mengerjakan, mengorganisasikan, pemecahan, dan sintesis data serta pencarian pola dari data-data yang ada sebagai bahan untuk menjawab permasalahan penelitian. Jadi itu analisis, teknik analisis data yang dilakukan. Contohnya seperti apa? Nah ini, contohnya adalah teknik analisis yang dilakukan untuk menganalisis data dilakukan dengan cara satu, reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan dirangkum dan dipilih sesuai dengan topik penelitian, disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data dapat berupa uraian deskriptif yang panjang, bentuknya bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan lain-lain, maka dalam penyajian data diusahakan secara sederhana hingga mudah dipahami ketika dibaca. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Kesimpulan dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasikan dengan cara mempelajari kembali data yang terkumpul dan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi di sini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti selama menulis dan merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan. Oke. Kita masuk ke ini poin terakhir pada bab 3, yaitu jadwal penelitian. Jangan lupa kita membuat secara detail jadwal penelitian. Kalau mahasiswa yang sering itu membuat jadwal penelitian hanya per bulan, sehingga kurang detail, dan dosen pembimbing melihat kurang serius dalam mengerjakan. Maka buatlah jadwal itu per minggu. Jadi misalkan ini ditunjukkan ada Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Maret itu ada 4 minggu, maka ditulis selama 4 minggu itu apa yang dilakukan. Kalau di sini tertera bahwa pengajuan topik dan penyusunan proposal dilakukan pada minggu pertama, kedua, dan 3 dan 4. Begitu seterusnya. Jadi kegiatan tunjukkan pengajuan topik, penyusunan proposal, studi literatur, kemudian penyusunan proposal, seminar proposal, analisa dan pembuatan sistem, pengambilan data, penyusunan buku, sidang, revisi, pengumpulan buku. Jadi itu definisikan tiap minggunya jadwalnya seperti apa. Di sini dijelaskan analisa dan pembuatan sistem adalah perencanaan meliputi pemilihan subjek penelitian, lokasi,
penelitian, perumusan jenis data, dan sumber data. Teknik pengambilan data dan teknik analisa data menyebutkan bahwa wawancara itu ada di analisa dan pembuatan sistem. Ada poin 6 yang dilakukan selama berapa minggu itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selama 7 minggu. Jadi ketika Anda membuat detail jadwal seperti ini, dan tentu saja ini nanti diskusikan dengan dosen pembimbing, ini akan lebih memastikan proyeksi pekerjaan Anda. Jadi kalau tidak membuat jadwal yang ketat seperti ini, maka akan ada banyak hal yang akan tertinggal. Baik, itu tadi apa yang bisa saya sampaikan. Kita sudah membahas tentang metodologi penelitian kualitatif untuk bab 3. Bila ada masukan atau komen, silakan sampaikan di kolom komentar. Apabila dirasa ini bermanfaat, silakan untuk di-share ke teman-teman yang sedang memerlukan. Dan jangan lupa subscribe dan share untuk mendukung channel ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.